Pilihan hidup yang menyembuhkan. Saudara, kalau ada kata pilihan hidup yang menyembuhkan, berarti ada juga orang yang memilih nggak mau sembuh. Betul bukan? Nah, itu pilihan. Sejak awal, ketika manusia ada di dunia ini, Bapa di surga sudah memberikan pilihan. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh binatang. Kenapa binatang aman-aman saja? Kita nggak pernah ketemu ada kuda patah hati, kera putus asa, lalu sapi bunuh diri. Kita nggak pernah ketemu. Oke? Karena mereka hidup tidak punya pilihan. Mereka itu dari lahir sampai mati, menu makanannya sama dan tidak bosan. Berapa banyak suami-suami makanan 2 hari istri sudah marah-marah. Nah, binatang tidak pernah punya pilihan. Maka itu secara fakta mereka lebih sehat dari kita. Sebab makanannya nggak aneh-aneh. Kita ini yang makanannya aneh-aneh. Saudara, Alkitab kita juga sebagai buku kesehatan yang terbaik sedunia. Tidak ada buku apapun di dunia yang bicara tentang hidup sehat kecuali Alkitab. Katakan amin. Alkitab ini luar biasa. Nah, jadi kalau kita mau hidup sehat, jangan baca buku lain, jangan cari dokter lain, cari Alkitab. Ini buku kesehatan yang paling hebat di dunia. Saudara bayangkan, 3.500 tahun yang lalu. Pak, kita belum ada dah. Tapi Bapa di surga sudah menuliskan kepada manusia lewat Musa, makanan apa yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Saudara pernah dengar buku yang terkenal di Amerika tahun 80-an yang lalu? Saya lupa penulisnya, tapi judulnya bagus. The Genesis Diet. Itu tahun 80-an, buku itu luar biasa. Nah, yang menarik justru penulisnya bukan orang Kristen, tapi dia menemukan the oldest literature, yang literatur tertua di dunia, yang pernah ditemukan manusia, bahwa hidup sehat itu harus makan biji-bijian, grain, dan fiber, ya serat. Itu tulisan tertua adalah Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Bayangkan. Maka itu orang itu mengakui, dia mengaku bukan Kristen, tapi aku melihat The Bible ini sebagai buku kesehatan yang hebat. Nah, dari situ orang mulai kembali ke serat, ya fiber. Orang kembali ke grain, ke biji-bijian. Sehat, saudara. Maka itu burung-burung itu winter gak punya selimut, gak punya heater. Hidup karena makannya biji-bijian. Nah, jadi 80 sekian persen manusia itu sakit karena mulutnya rakus. Catat itu baik-baik ya. Nah, Musa menulis kenapa daging yang jenis ini boleh dimakan, yang jenis itu nggak boleh dimakan. Termasuk seafood jenis-jenis tertentu tidak boleh dimakan. Kenapa? Nah, ringkasnya saudara, sebab Papa ciptakan binatang-binatang yang dilarang makan, itu adalah vacuum cleanernya dunia ini. Saudara tahu vacuum cleaner? Ya, jadi semua binatang yang berkuku belah, seperti babi, ya, dan sejenisnya pokoknya berkuku belah. Tahu ya kuku belah ya? Kayak anjing itu kuku belah juga. Kalau sapi tidak, karena cuma satu, tidak ada kukunya. Ya, kenapa kerang-kerangan nggak boleh dimakan? Oyster ya, udang, kepiting. Kenapa Papa ciptakan tubuh mereka keras? Sebab mereka itu pembersih laut. Waktu di laut banyak sampah, mineral, logam yang jahat itu, mereka itu yang makan. Mereka bisa masuk ke celah-celah karang tanpa luka badannya karena ada kulit kerasnya itu tadi. Nah, jadi kalau kita makan mereka, itu sama dengan kita makan sampah di dunia ini.
Kalau saudara tahu, kenal dokter kandungan, tanya, 40 sekian persen penyebab anak autis, autis ya, itu karena makan mamanya waktu mengandung, kebanyakan makan seafood yang dilarang oleh Tuhan. Mineral atau logam di kerang-kerangan itu memperlambat pertumbuhan otak anak itu. Jadi ini bisa dipercaya, Alkitab ini. Nah, hanya sayangnya agama yang mengharamkan itu. Akhirnya orang perang gara-gara makanan. Padahal maksud Papa, dia berfirman supaya ini nggak boleh dimakan, ini boleh dimakan. Itu nggak urusan surga neraka. Ini nggak urusan agama sama sekali. Papa berfirman hanya supaya kita sehat. Titik, cuma itu. Jadi kalau ada orang Kristen masih suka barang itu, Papa nggak apa-apa. Tetap masuk surga, cuma cepat mati, gitu saja. Tahu bedanya ini? Jadi nggak ada surga atau neraka, tidak ada. Mau sehat atau tidak. Musa adalah orang pertama di dunia yang mengatakan, darah jangan kau makan. Lagi sekali, itu bukan urusan agama. Tapi kita tahu zaman modern ini, kalau kita sakit, lalu pasien itu ke dokter, diagnosa secara luar, tidak ketemu sakitnya apa, pasti langkah berikut, periksa darah. Betul? Saudara, dari situ kita tahu, kira-kira 3.900 tahun kemudian, baru dunia kedokteran membuktikan, ternyata semua penyakit itu ada di dalam darah. Ngumpulnya penyakit itu di dalam darah. Maka itu kalau kita tak ingin tahu sakit apa, harus periksa darah. Jadi kalau kita makan darah, itu nggak urusan surga neraka, tidak. Itu urusan mau panjang umur atau cepat mati, itu saja. Jadi kalau ada orang makan darah, itu sama dengan merebus air got. Kan goblok sekali. Sudah air got kok direbus? Karena di dalam darah penyakit semuanya ngumpul. Geli sekali bukan? Nah, jadi 3.500 tahun yang lalu, Papa kita sudah memesankan kita bagaimana hidup sehat. Saudara, siapa yang terakhir ini dengar banyak berita dari ahli-ahli kesehatan? Dan saya menarik sekali. Sepanjang 2009 itu banyak jadi topik. Forgiving is healing. Saudara, luar biasa. Itu yang ngomong bukan gereja, tapi dunia. Lagi sekali, forgiving is healing. Dan itu betul. Jadi kalau kita ingin sembuh, ampuni orang yang musuhi kita. Lagi sekali, kalau kita ingin sembuh, ampuni orang. Desember yang lalu, salah seorang peneliti dari Houston University kaget, saudara, cari, ada itu di internet. Semua manusia secara sejak lahir itu sudah punya sel kanker bawaan. Betul? Semua manusia itu sudah punya. Nah, seorang profesor dari Houston baru menemukan penyebabnya. Ternyata penyebab sel kanker untuk hidup dan bertumbuh dalam hidup kita, saudara dengar ini baik-baik, itu stres. Ternyata orang stres itu mempercepat sel-sel kanker tumbuh dalam dirinya. Nah, dengan teliti profesor itu mengatakan stres yang paling cepat membuat sel kanker tumbuh itu 2. Catat itu ya. 1, kekhawatiran akan hidup. 2, karena sakit hati. Bayangkan saudara, betapa hebatnya Alkitab ini yang ribuan tahun yang lalu sudah membuktikan. Lagi saya catat. Stresnya yang menyebabkan sel kanker bertumbuh ada 2. Stres karena khawatir akan masa depan. 2, karena sakit hati. Saudara masih ingat obat terkenal di dunia? Itu bukan perusahaan A, B, C, D farmasi, tidak. Obat terkenal di dunia itu ada di Amsal 17 ayat 22. Silakan baca itu. Amsal 17 ayat 22. Sebab tidak ada perusahaan farmasi merek apa saja yang berani mengatakan good medicine